Berikut ini cara pengisian koher bayi. Yang pertama, diisi dengan nomor urut. Yang kedua, pada kolom kedua diisi dengan nomor NIK. Dan pada kolom ketiga diisi dengan nama lengkap bayi. Dan kolom keempat diisi tanggal lahir. Yang pertama tanggal lahir, yang kedua bulan lahir, dan yang ketiga tahun. Dan pada kolom kelima diisi dengan jenis kelamin pada bayi. Dan pada kolom keenam ditulis dengan nama ibu. Selanjutnya pada kolom ketujuh ditulis alamat, RT, RW, dan nomor telepon ibu jika ada. Dan pada kolom ke-8 ditulis dengan tanda rumput jika memiliki buku KIA. Dan pada kolom ke-9 diisi dengan berat badan lahir dalam satuan gram dan panjang lahir dengan satuan sentimeter. Dan pada kolom ke-10, pada saat bayi lahir, apakah dia mengalami komplikasi seperti hipotermi, asfiksia, dan lainnya. Kemudian diisi dengan tindakan seperti IMD, injeksi, dan apakah kita memberikan salep mata atau tidak. Dan pada kolom ke-11 diisi dengan kunjungan pertama atau kunjungan saat lahir. Dan pada kolom 12 diisi dengan kunjungan berikutnya. Dan pada kolom 13 diisi dengan kunjungan berikutnya. Dan kolom ke-14 sampai ke kolom 37 diisi dengan N jika berat badan bayi naik sesuai dengan garis pertumbuhan. Kemudian diisi T jika tidak naik berat badannya. Setelah itu diisi O jika tidak ditimbang bulan lalu. Dan diisi B jika baru pertama kali ditimbang. Diisi E jika bayi diberi ASI eksklusif. Diisi DX apabila KPSP dengan hasil yang sesuai. Kemudian diisi DM apabila dilakukan pemeriksaan KPSP dan hasilnya meragukan. Setelah itu diisi DT apabila pemeriksaan KPSP dan hasilnya menyimpang. Dan tabel ke-38 sampai ke tabel 44 diisi tanggal dan pelayanan saat imunisasi dan ditandai bintang biru apabila diberikan imunisasi dasar atau imunisasi dasar sudah lengkap. Kemudian diisi dengan tanda bintang hitam apabila bayi dilakukan DTTK 1-3 kali. Kemudian diisi bintang merah apabila bayi dilakukan DTTK 4 kali. Kemudian tabel 45 diisi dengan tanggal dan penyebab kematian bayi. Terjadi apakah karena diare, DBD, atau komplikasi lainnya. Kemudian pada tabel ke-46 diisi dengan keterangan apakah bayi itu baru. Baiklah, itu saja pengisian kod bayi. Baiklah, ini adalah cara mengisi kod pada ibu. Yang pertama, kita isi nama puskesmas, harga makmur, alamatnya, Gunung Alam, dan nomor teleponnya. Kemudian Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Harga Makmur. Dan pada kolom pertama register kita isi tulis tanggal. Kemudian tabel kedua kita tulis nama ibu, Rahma. Dan tabel ketiga kita tulis nama ayah, Koko. Dan pada tabel keempat kita tulis jam kesmas karena ibu tidak memiliki kartu BPJS distripkan. Dan pada tabel kelima usia kehamilan 12 minggu. Dan pada tabel ke-6 ibu memasuki trimester pertama. Dan pada tabel ke-7 anamnesis cara ibu mengandung anak pertama G1P0A0. Dan pada tabel ke-8 berat badan ibu 53 kilo, tinggi ibu. Dan pada tabel ke-9
tinggi ibu 159 cm. Dan pada tabel ke-10, tekanan darah ibu normal 120/80. Dan pada tabel ke-11, tinggi fundus ibu 3 jari di atas simfisis. Dan pada tabel 12, lila ibu 25 cm. Dan pada tabel ke-13, status gizi ibu baik. Dan pada tabel ke-14, refleks patella positif. Dan tabel ke-15, BJJ janin normal 120 kali per menit. Dan pada tabel ke-16, kepala sudah masuk pintu atas panggul, berarti kita stripkan. Dan pada tabel ke-17, tinggi berat janin 2100 gram. Dan pada tabel ke-18, jumlah janin tunggal hidup. Pada tabel ke-19, persentasi Balateman. Dan pada tabel 20, konseling ibu melakukan konseling seperti istirahat, personal hygiene. Ibu memasuki trimester pertama, kita contreng. Dan pada tabel 21, status imunisasi TT-nya kita contreng. Pada tabel ke-22, injeksi TT-nya kita contreng. Dan pada tabel ke-23, catat di buku KIA kita contreng. Tabel ke-24, pemberian FA kita contreng. Dan tabel ke-25, kadar hemoglobin ibu 12 gram desiliter. Dan pada tabel ke-26, protein urin ibu negatif. Dan pada tabel ke-27, gula darah ibu negatif. Dan tabel ke-28, plasemia negatif. Dan pada tabel ke-29, sipilis negatif. Dan pada tabel ke-30, hepatitis negatif. Dan pada tabel ke-31 sampai ke-33, karena tidak ada tanda dan gejala, kita negatifkan atau stripkan. Dan pada tabel ke-34, malaria, tidak ada tanda dan gejala, kita stripkan. Dan pada tabel ke-35, TBC, kita stripkan. Tabel ke-36, kecacingan dalam kehamilan, kita stripkan. Dan pada tabel ke-37, infeksi menular seksual tidak ada, kita stripkan. Dan pada tabel ke-38, hepatitis kita stripkan. Dan tabel ke-39, deteksi oleh nates, kita nates. Tabel ke-40 kita stripkan. Dan pada tabel ke-41, hipertensi dalam kehamilan kita stripkan. Dan pada tabel 42, abortus kita stripkan. Dan pada tabel 43, perdarahan kita stripkan. Dan pada tabel 44, infeksi kita stripkan. Dan pada tabel ke-45, ketubuhan pecah dini kita stripkan. Dan tabel ke-46, dan lain-lain kita stripkan. Dan pada tabel 47 sampai 53 kita stripkan. Karena kita tidak melakukan kegiatan rujukan. Baiklah, itulah KOR pada ibu.